Coba bayangkan Anda lagi ngelihat sebuah cetak biru ya, kayak rancangan arsitektur yang megah banget untuk sebuah gedung pemerintahan pusat. Oke. Gedung parlemen klasik ya? Betul. Jadi ada sayap timur yang luas banget, tempat ratusan wakil rakyat lagi bersidang. Terus ada sayap barat yang sama megahnya, tempat ratusan wakil lainnya ngelakuin hal yang persis sama. Semuanya kelihatan seimbang, simetris. Sangat ideal di atas kertas kan? Nah iya, tapi tiba-tiba sang arsitek utama datang nih. Dia ngambil penghapus dan dengan wajah tanpa beban, dia ngapus seluruh sayap barat dari gambar itu. Oh wow, langsung dihilangkan begitu saja. Iya, dihapus bersih. Dan dia cuma bilang, kita tuh sebenarnya nggak butuh ruangan sebanyak ini, cuma buang-buang waktu dan uang aja. Anda yang dengerin mungkin mikir, tunggu dulu, bukannya dari zaman sekolah kita diajarin kalau pemerintahan yang sehat itu butuh banyak ruang buat diskusi? Iya, konsep demokrasi yang selalu bergantung pada lapisan demi lapisan pengawasan atau checks and balances. Tepat. Tapi, gimana kalau ternyata untuk banyak negara di dunia, ngambil palu godam dan ngehancurin setengah dari bangunan parlemen mereka justru adalah rahasia dari sebuah pemerintahan yang kerjanya super efisien? Itu visualisasi yang sangat provokatif, tapi jujur aja sangat akurat. Karena nyatanya, menghancurkan sayap bangunan ini sama sekali bukan sekedar metafora arsitektur loh. Serius? Jadi ini beneran terjadi? Oh, sangat nyata. Ini adalah pergeseran tektonik dalam cara negara-negara menjalankan demokrasinya. Kita kan emang udah lama dikondisikan buat percaya bahwa kekuasaan yang baik itu harus dibagi, diperiksa, dan ditunda oleh lembaga yang setara kan? Iya, supaya nggak ada yang terlalu berkuasa. Betul. Makanya ide buat memangkas satu lapisan utuh itu kedengarannya radikal banget, bahkan mungkin otoriter buat sebagian orang. Tapi waktu kita membedah cara kerja mesin negara, Apalagi buat negara yang mungkin secara geografis lebih kecil ya. tepat sekali, di negara-negara kesatuan yang lebih ringkas atau demografinya homogen, sistem pelapisan ganda ini malah nggak lagi berfungsi sebagai pengaman. Dia justru berevolusi jadi beban birokrasi yang benar-benar melumpuhkan. Oke, mari kita urai ini. Hari ini, dalam sesi eksplorasi mendalam kita punya satu misi yang sangat spesifik buat Anda para pendengar. Kita bakal membongkar habis-habisan logika di balik sistem pemerintahan satu kamar, atau yang sering disebut sistem unikameral. Sebuah topik yang seringkali disalahpahami ya. Bener banget, kayak kenapa sih negara-negara yang tadinya bangga banget punya parlemen 2 kamar, tiba-tiba merasa muak dan mutusin buat membuang salah satunya? Apa titik jenuhnya sampai sebuah bangsa ngerasa satu dewan perwakilan aja tuh udah cukup? Nah, untuk menjawab itu semua, wawasan konseptual kita hari ini ditarik dari sebuah dokumen komprehensif. Ya, karya dari Ahmad Sobari SH, MH, PhD, yang fokus ngebahas anatomi sistem satu kamar ini. Dan kita bakal bedah tuntas temuan-temuannya. Dan yang bikin kajian ini sangat bernilai, adalah cara dokumen ini membedah ilusi dari sistem 2 kamar. Orang sering ngira perdebatan 1 kamar versus 2 kamar ini cuma masalah tradisi. Atau cuma urusan seberapa besar anggaran negara yang dihabiskan, kan? Nah, itu dia. Padahal lebih dari itu. Ini sebenarnya perdebatan tentang kecepatan versus konsensus. Tentang gimana suara Anda sebagai warga negara bisa langsung diterjemahkan jadi kebijakan publik tanpa harus terjebak di labirin politik yang emang sengaja dirancang buat jalan lambat. Masuk akal? Oke, buat Anda yang lagi mendengarkan, coba kita bangun sebuah analogi yang mungkin sangat familiar dengan keseharian Anda di kantor nih. Bayangin Anda kerja di sebuah perusahaan besar. Situasi klasik korporat ya? Betul. Setiap kali Anda bikin proposal proyek baru, aturan perusahaan mewajibkan proposal itu disetujui sama 2 manajer senior yang berbeda. Kedengarannya bagus kan? Buat kehati-hatian. Pastinya, pengawasan ganda. Tapi masalahnya, kedua manajer ini tuh dipilih oleh dewan direksi yang sama, pakai metrik yang sama, latar belakang pendidikannya sama, dan aturannya juga persis sama. Jadi, pada dasarnya mereka punya pola pikir yang identik. Persis, Anda kasih proposal tebal ke manajer A, setelah berminggu-minggu dia setuju. Terus, Anda dipaksa bawa tumpukan kertas yang sama persis ke manajer B, nunggu lagi berbulan-bulan, komentar yang dikasih identik juga, dan akhirnya disetujui juga. Wah, itu sih. Bukannya itu cuma teater birokrasi yang buang-buang waktu banget? Nah,
Analogi manajer kembar itu benar-benar menangkap rasa frustrasi inti yang memicu lahirnya gerakan unikameralisme di banyak negara. Logikanya sederhana banget. Gimana tuh logikanya dari sisi negara? Kalau sebuah negara punya majelis tinggi dan majelis rendah yang sama-sama dipilih langsung oleh rakyat yang sama, Oke. mewakili basis pemilih yang sama, merespons tren politik yang sama, ya kehadiran majelis tinggi itu pada akhirnya cuma jadi sebuah gema aja. Cuma mengulang suara yang udah ada ya? Betul, itu murni duplikasi institusional. Mereka tuh nggak bawa perspektif baru ke ruang sidang. Mereka cuma mengulang perdebatan yang udah terjadi di ruangan sebelah. Bedanya, proses ganda ini butuh biaya operasional triliunan rupiah dari uang pajak Anda. Wow, itu poin yang sangat menohok sih. Kalau dua-duanya mengklaim sebagai suara rakyat, dan rakyatnya yaitu itu juga, ngapain kita repot-repot ngegaji dua kelompok elit politik buat ngomongin hal yang sama secara bergantian? Tepat, nggak efisien sama sekali. Tapi tunggu sebentar, saya harus menekan argumen ini sedikit. Bukannya secara historis majelis tinggi itu justru diciptakan sebagai ruang pendingin? Maksudnya untuk meredam emosi politik. Lalu dengan kepala dingin. Kalau kamar ini dihapus, siapa yang ngerem undang-undang yang cacat? Itu memang argumen pertahanan klasik untuk sistem bikameral. Tapi yang sangat memukau di sini adalah para arsitek unikameral ternyata punya jawaban yang sangat elegan soal itu. Oh iya, apa tuh jawabannya? Mereka berpendapat bahwa fungsi meninjau, merevisi, dan mendinginkan undang-undang itu sebenarnya nggak butuh institusi terpisah yang berdiri sendiri. Lah, terus siapa yang ngerjain? Fungsi vital itu bisa diserap dan dijalankan dengan jauh lebih efektif oleh komisi-komisi atau panitia kerja di dalam satu parlemen itu sendiri. Oh, jadi daripada lempar dokumen ke gedung sebelah, mending bentuk aja panitia kecil di ruangan yang sama. Betul sekali. Anda cukup bikin komite spesialis untuk membedah setiap pasal dengan cermat. Terus, soal ketakutan kalau undang-undang itu mungkin nabrak aturan dasar negara? Biar saya tebak. Menjaga konstitusi itu seharusnya tugas kekuasaan yudikatif, bukan legislatif, kan? 100% betul. Konstitusi tertulis itu sendiri yang jadi penjaga utama. Dan lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung yang punya wewenang mengujinya, bukan lembaga legislatif kedua. Wah, masuk akal banget. Jadi, dengan menggeser fungsi revisi ke komisi internal dan fungsi pengawasan konstitusi ke yudikatif, negara bisa menghapus seluruh lembaga majelis tinggi tanpa kehilangan esensinya. Hasilnya, kecepatan pengambilan keputusan meningkat drastis. Tanggung jawab jadi sangat transparan, karena nggak ada lagi tuh insiden saling lempar kesalahan antar kamar. Dan pastinya, penghematan anggaran negara yang luar biasa besar. Saya mikir keras nih. Di atas kertas kedengarannya sangat logis. Tapi teori kan sering gagal kalau udah berbenturan dengan ego politisi di dunia nyata ya. Tentu, melepaskan kekuasaan itu nggak pernah mudah. Iya, maksud saya, ada nggak sih negara yang benar-benar dapat pencerahan ini dan berani ambil langkah ekstrim motong majelis tingginya? Susah kan meyakinkan politisi buat membubarkan institusi mereka sendiri? Sangat sulit, tapi terbukti bukan hal yang mustahil. Kalau kita lihat dari dokumen sejarahnya, ada tema besar tentang pelepasan beban. Banyak negara dengan sistem unikameral saat ini tuh awalnya terjebak kelumpuhan di sistem dua kamar selama puluhan tahun. Jadi mereka nggak merancang satu kamar sejak awal negara berdiri? Analogi manajer kembar kita tadi itu. Persis. Mari kita ambil contoh bagaimana kesadaran ini muncul secara organik. Coba kita lihat Denmark di pertengahan abad ke-20. Ada apa dengan Denmark? Mereka dulu punya majelis tinggi yang namanya Landsting. Nah, selama bertahun-tahun, mereka akhirnya sadar kalau Landsting ini cuma bayangan dari majelis rendahnya aja. Nggak ada nilai tambah konseptual yang diberikan. Cuma sekedar gema belaka ya? Betul. Makanya pada tahun 1953, mereka ambil keputusan pragmatis dan menghapus Landsting dari konstitusi. Selandia Baru juga punya lintasan sejarah yang serupa nih. Oh iya? Kapan kejadiannya di Selandia Baru? Di awal 1950-an juga, tepatnya 1951, Dewan Legislatif mereka itu anggotanya malah diangkat, bukan dipilih langsung. Ternyata terbukti sama sekali nggak punya gigi dan nggak efektif. Mereka akhirnya melikuidasi dewan itu dan nggak pernah nengok ke belakang lagi. Yang bikin saya kagum, ternyata tren pelepasan beban ini bukan cuma terjadi di tingkat pemerintah pusat kan? Di tingkat daerah juga lumayan masif. Betul, sangat kuat mengakar di subnasional. Kayak di negara bagian Nebraska di Amerika Serikat, terus Queensland di Australia. Dan hebatnya lagi, semua provinsi di Kanada. Belum lagi di Jerman. Negara bagian kayak Bavaria baru menghancurkan senat mereka itu sekitar tahun 1999 menjelang pergantian milenium.
Terus ada juga perampingan di Inggris Raya, kayak di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Berarti ini nunjukin banget kalau udah berurusan sama urusan yang deket sama rakyat, kayak tata kota, anggaran daerah, atau infrastruktur, orang tuh nggak bisa menoleransi birokrasi politisi yang tumpang tindih ya. Tepat. Dan kalau Anda mau bukti paling nyata gimana masyarakat bisa muak sama birokrasi bengkak, kasus Puerto Rico adalah epilog yang sempurna untuk argumen ini. Oh, yang referendum itu ya? Iya, keputusan beralih ke unikameralisme di sana bukan hasil lobi elit politik di ruang tertutup. Itu murni kehendak langsung dari rakyat lewat referendum tanggal 10 Juli 2005. Wah, ini detail yang fantastis. Jadi rakyatnya ditanya langsung secara nasional. Kalian mau tetap bayar buat 2 kamar atau kita rampingin jadi 1 aja gitu ya? Betul, dan margin kemenangannya itu luar biasa. Bukan cuma beda tipis loh. Berapa emangnya perbandingannya? Ada sekitar 456.000 suara yang setuju 1 kamar, berbanding cuma 88.000 yang menolak. Astaga, itu sih kalah telak banget buat yang mau mempertahankan 2 kamar. Akhirnya diimplementasikan tahun 2009 kan ya? Angka segitu tuh nunjukin banget manifestasi kemarahan publik. Kayak mereka teriak, udah kasih kita 1 kelompok orang aja yang bisa dimintain pertanggungjawaban dan biarin mereka kerja. Benar sekali, respons publik yang sangat jelas terhadap kelambatan. Nah, disinilah hal yang sangat menarik. Buat Anda yang lagi dengerin ini, entah sambil nyetir atau ngopi santai, mungkin Anda sekarang mulai ngangguk dan mikir, oke, ini sih masuk akal banget. Sistem 1 kamar lebih murah, eksekusi kilat, tanggung jawab jelas. Kenapa nggak seluruh dunia bongkar aja majelis tingginya besok pagi? Sebuah pertanyaan yang wajar muncul. Kamar yang ribet, pasti ada titik butanya, pasti ada efek samping dari numpukin seluruh kekuasaan di 1 ruangan. Gimana toh? Anda punya insting analitis yang tajam. Dan memang, kajian Dr. Sobari ini sangat adil. Dokumennya membedah jujur sisi gelap dari efisiensi yang ekstrim ini. Sisi gelap seperti apa? Ketika sebuah negara memfokuskan segalanya murni pada kecepatan, korban pertamanya itu selalu adalah konsensus. Ada satu kelemahan struktural yang fatal dalam unikameralisme kalau nggak diatur hati-hati. Apa kelemahan fatalnya? Jika kita mengaitkannya dengan gambaran yang lebih besar, kelemahan itu adalah tirani mayoritas demografis. Tirani mayoritas? Maksudnya kelompok yang jumlah populasinya paling banyak, dia yang menang mutlak dan nggak bisa diganggu-gugat? Tepat sekali. Mari kita ilustrasikan. Dalam sistem demokrasi perwakilan yang berbasis proporsi jumlah penduduk, kursi di parlemen itu dibagikan sesuai kepadatan populasi kan? Iya, makin banyak warganya, makin banyak kursinya. Nah, sekarang bayangkan sebuah negara kesatuan di mana 70% penduduknya berdesakan cuma di 2 atau 3 kota metropolitan raksasa, sementara 30% sisanya itu tersebar di pedesaan, pegunungan, kepulauan yang secara geografis luas banget, tapi sepi penduduk. Oke, saya mulai kebayang arahnya nih. Ini pertarungan klasik antara pusat kota yang padat lawan daerah pinggiran atau pedesaan. Betul, dalam sistem 1 kamar, wakil dari kota-kota metropolitan ini otomatis akan selalu punya jumlah suara yang cukup buat meloloskan undang-undang apapun yang untungin mereka. Walaupun itu ngerugiin yang di desa. Persis. Bayangkan ada perdebatan APBN. Opsinya, bangun sistem kereta bawah tanah super mewah di ibu kota, atau bangun ratusan bendungan irigasi buat ketahanan pangan di wilayah agraris. Wah, udah pasti ribut toh. Wakil dari daerah agraris mungkin bakal teriak sekuat tenaga di ruang sidang. Mereka bawa argumen paling logis dan kritis. Tapi pada akhirnya, saat tombol voting ditekan, Mereka bakal kalah telak karena kalah jumlah orang. benar, suara pedesaan akan langsung tertelan oleh raksasa urban. Kebutuhan eksistensial minoritas di daerah pinggiran dikorbankan demi kenyamanan mayoritas di perkotaan. Itu ngeri juga sih. Ibaratnya di perusahaan, pemegang saham mayoritas bisa ngerampas hak yang minoritas kapan aja tanpa ada dewan komisaris independen yang bisa ngerem mereka. Jadi kalau ditilik dari sejarahnya, pembentukan majelis tinggi atau kamar kedua di awal-awal periode Amerika Serikat misalnya, itu sebenarnya mekanisme bertahan hidup buat wilayah yang populasinya dikit. Tepat sekali. Anda baru saja mengartikulasikan filosofi inti dari bikameralisme. Majelis rendah mewakili kehendak mayoritas manusia, sedangkan majelis tinggi diciptakan untuk mewakili kesetaraan wilayah. Oh, jadi di majelis tinggi, mau provinsi Anda isinya 10 juta orang atau cuma 100.000 orang, jatah kursinya sama rata. Benar.
Sabuk pengaman inilah yang menjaga wilayah berpenduduk kecil supaya suara mereka nggak diabaikan begitu saja oleh pusat pemerintahan. Jadi ini tuh tarik ulur yang sangat fundamental ya. Sistem 2 kamar ibarat nggak sih kita asuransi keadilan geografis, tapi premi yang harus dibayar itu birokrasi yang lambat sama duplikasi biaya anggaran. Dan sebaliknya, unicameral menukar asuransi pelindung itu demi akselerasi kecepatan. Oke, setelah kita ngerti anatomi dan resiko dari sistem ini, hal yang wajib kita telusuri selanjutnya adalah eksekusinya di dunia nyata. Gimana sih rupa parlemen 1 kamar ini di berbagai negara? Mari kita tur dunia sebentar. Boleh. Dan kalau kita bicara soal konsentrasi kekuasaan yang mutlak dalam 1 kamar, nggak ada contoh yang lebih memakau dibanding Eropa Utara dan Timur Tengah. Kita ambil contoh Finlandia dengan parlemen Eduskuntanya dan Israel dengan Knesset. Ada yang spesial dari 2 negara ini. Di kedua negara ini, kita bisa melihat fenomena di mana parlemen 1 kamar benar-benar pegang kendali tertinggi atas nasib negara. Bahkan, kekuasaan mereka itu melampaui cabang eksekutif. Tunggu. Bukannya standar demokrasi itu ada keseimbangan antara presiden sebagai eksekutif dan parlemen di legislatif? Anda bilang kamar tunggal ini bisa lebih powerful dari presiden? Jauh lebih kuat. Di Finlandia, kedaulatan secara konstitusional itu ngumpul sepenuhnya di dalam Eduskunta. Sebuah ruangan yang cuma diisi 200 wakil terpilih. Cuma 200 orang? Terus kalau mereka bikin aturan yang presiden gak suka gimana? Kalau Eduskunta mengesahkan undang-undang dan Presiden Finlandia merasa keberatan terus pakai hak vetonya buat ngeblokir, Eduskunta punya kewenangan absolut buat mengesampingkan atau menimpa veto presiden tersebut. Wah, gila. Kebayang gak sih kekuatan psikologis dari 200 orang yang bisa ngebatalin kehendak kepala negara mereka sendiri? Gak ada lembaga perantara, gak ada ruang pendinginan. Ketokan palu mereka tuh final banget. Terus kalau Israel gimana? Di Israel, supremasi parlemen ini dibawa ke tingkat yang lebih fundamental lagi. Knesset ini entitas 1 kamar yang bisa ngebubarin pemerintahan, ngejatuhin perdana menteri, bahkan mencopot presiden. Tapi yang paling esensial itu hubungan mereka dengan konstitusi. Saya ingat ya dari sumber kita, Israel itu sebenarnya nggak punya satu dokumen konstitusi tertulis yang tunggal kayak negara-negara lain kan? Tepat, alih-alih konstitusi tunggal, mereka diatur oleh serangkaian undang-undang yang mendasar. Aturannya, undang-undang biasa itu nggak boleh bertentangan dengan hukum mendasar ini. Tapi pertanyaannya, siapa yang bikin hukum mendasar itu? Nah, itu dia yang bikin, yang ngubah dan yang nambah hukum-hukum mendasar itu adalah Knesset itu sendiri. Astaga, jadi ruangan yang sama yang hari ini ngetok palu buat anggaran perbaikan jalan, besoknya bisa langsung merombak struktur hak-hak dasar warga negaranya. Betul sekali. Itu adalah konsentrasi kekuasaan yang murni di satu titik. Luar biasa. Jadi di Finlandia dan Israel, karena nggak ada lapisan kamar kedua, rem utama buat mencegah mereka bertindak seenaknya itu bukanlah institusi lain, tapi pemilu itu sendiri ya. Kalau rakyat ngerasa parlemennya melenceng, hukumannya ya baru bisa dikasih pas siklus voting berikutnya. Persis. Mekanisme akuntabilitasnya langsung ke kotak suara. Nah, sekarang coba kita geser fokusnya dari yang kekuasaannya absolut ke yang evolusi sejarahnya unik. Nggak semua parlemen 1 kamar itu dari awal bentuknya sederhana loh. Kajian dokumen ini nunjukin evolusi yang lumayan menyakitkan di Taiwan. Oh iya, konteks sejarah legislatif Taiwan itu studi kasus yang luar biasa. Menunjukkan gimana teori politik tingkat tinggi bisa runtuh karena kebutuhan praktis di lapangan. Sistem awal mereka itu nggak dirancang dengan 1 atau 2 kamar. Jangan bilang 3. Lebih parah, terinspirasi dari 3 prinsip rakyat gagasan Sun Yat-sen, mereka membagi lembaganya jadi 5 cabang atau 5 yuan. 5? Wah, itu sih resep sempurna buat kelumpuhan birokrasi total. Bayangin gimana undang-undang bisa lolos dari 5 labirin yang beda-beda gitu. Dan kelumpuhan itulah yang perlahan-lahan mereka sadari. Awalnya lembaga yang disebut legislatif yuan, ini bahkan nggak dianggap sebagai parlemen penuh secara konstitusi. Dulu ada majelis nasional yang sangat dominan, ditambah cabang-cabang pengontrol lainnya. Pasti ribet banget ya. Kerumitan itu mungkin di atas kertas kedengaran indah sebagai filsafat pembagian kekuasaan, tapi pas harus merespons krisis ekonomi atau geopolitik modern, kelambanan itu jadi musuh utama. Terus gimana mereka beresinnya? Lewat proses yang panjang, dimulai dari interpretasi Konstitusi nomor 76 tahun 1957
sampai amandemen besar-besaran di akhir tahun 1990-an yang menghapus Majelis Nasional. Mereka secara efektif melucuti kekuasaan dari majelis lain dan menyedot semuanya ke legislatif yuan, menjadikannya parlemen satu kamar yang sesungguhnya. Ini benar-benar kebalikan dari naluri alamiah birokrasi ya. Biasanya instansi pemerintah tuh kan senangnya mengembangbiakan diri, nambah-nambahin badan baru. Tapi Taiwan malah berani nyusutin lembaga gede-gedean karena sadar kompleksitas nggak jamin kualitas. Betul, penyederhanakan demi survival. Nah, kita beralih ke satu wilayah lain sebelum kita tarik kesimpulan. Tadi kita bahas Denmark dengan Folketing mereka yang isinya 179 perwakilan, termasuk perwakilan dari Greenland dan Kepulauan Faroe. Mereka bersidang di Istana Christiansborg. Iya, dan di Denmark, monarki praktis fungsinya cuma menandatangani undang-undang. Folketing yang memegang kuasa penuh, bahkan bisa maksa pemerintah mundur lewat mosi tidak percaya. Oke, itu keren. Tapi yang bikin saya mikir, kalau kekuasaannya terpusat dan kita nggak punya senat atau majelis tinggi buat ngawasin, siapa yang ngawasi kerjanya para legislator ini sehari-hari? Coba kita bedah Korea Selatan dengan parlemen mereka, Gukhoe. Gukhoe ini sejarahnya sangat kaya. Kalau ditarik ke belakang, akarnya bisa disambungkan sampai era Gojoseon tahun 2333 sebelum Masehi yang didirikan Dangun. Wah, mundur jauh banget tuh ke belakang. Iya, melewati masa penyatuan sila tahun 668 Masehi, sampai akhirnya ada pemisahan wilayah pasca Perang Dunia Kedua. Nah, untuk sistem Gukhoe yang sekarang, kuncinya agar unikameral nggak melenceng jadi otoriter adalah transparansi radikal. Transparansi radikal maksudnya gimana? Di Korea Selatan, kekuasaan buat ngatur anggaran, milih menteri, bikin hukum, itu kan dikunci di satu lembaga, Majelis Nasional. Dengan masa jabatan 4 tahun, karena nggak ada majelis tinggi buat jadi pengawas kualitas, beban pengawasannya dikembalikan langsung ke pangkuan rakyat. Bentuk nyatanya gimana tuh? Apa cuma lewat coblosan pemilu 4 tahun sekali? Jauh lebih interaktif dari itu. Dinamika sidang paripurna tahunan mereka dirancang agar benar-benar terbuka untuk publik. Debat anggaran, interogasi menteri, itu nggak diumpetin di ruang tertutup, tapi dipertontonkan. Oh, jadi live gitu ya diliatin masyarakat? Betul! Keterbukaan ini maksa setiap anggota dewan buat sadar bahwa apapun keputusan mereka hari itu bakal langsung dinilai dan dikritik sama media, pengamat, dan rakyat secara langsung. Nggak ada buffer lembaga lain. Berarti ruang publik dan rakyat itu sendirilah yang bermutasi jadi majelis tinggi informal buat mengawasi mereka ya. Keren banget. Jadi apa arti dari semua ini? Bagi Anda para pendengar yang udah nemenin kita nyelusurin anatomi kekuasaan hari ini, pelajaran besarnya adalah bentuk pemerintahan itu bukan hukum fisika yang kaku. Pilihan antara mau pakai 1 kamar atau 2 kamar pada dasarnya adalah pengakuan jujur tentang ketakutan terbesar apa yang mau dihindari sama sebuah negara. Sebuah kompromi atas ketakutan? Bener. Kalau sebuah negara ngerasa musuh terbesarnya itu birokrasi lambat, pemborosan anggaran triliunan yang sia-sia, dan kesulitan bermanuver ngadepin krisis global, maka ngasihin palu keputusan ke sistem unikameral adalah terapi kejut yang paling rasional. Anda dapat mesin balap legislatif yang cepat tanggap. Betul. Tapi, kalau negara itu punya kesenjangan geografi yang ekstrim kayak pulau-pulau terpencil yang suaranya takut dilindas sama jutaan warga ibu kota, maka nyingkirin kamar kedua ibarat bunuh diri politik buat kelompok minoritas. Analisis yang sangat tajam. Dan hal ini memunculkan satu pertanyaan penting yang rasanya patut kita renungkan bersama-sama nih. Pertanyaan apa tuh? Kita kan dari tadi bahas panjang lebar soal gimana negara bongkar pasang struktur arsitektur fisik gedung parlemen mereka demi nyari efisiensi. Tapi coba kita hubungkan dengan garis waktu peradaban kita hari ini. Sekarang teknologi komunikasi udah bikin tiap orang punya perangkat pintar di saku mereka. Iya, semuanya serba online sekarang. Nah, di era di mana reaksi publik, persetujuan, dan penolakan bisa dikumpulkan secara real-time lewat platform digital, apakah perdebatan konvensional soal berapa jumlah kamar fisik yang kita butuhkan masih akan relevan beberapa dekade ke depan? Jangan-jangan diskusi kita ke depannya bukan lagi soal menghapus majelis tinggi atau rendah, tapi kesadaran kalau konsep gedung parlemen fisik itu sendiri yang udah mulai usang. Siapa tahu di masa depan internet yang bakal jadi majelis tertinggi kita yang baru. Sebuah mega kamar virtual tempat seluruh warga negara bisa bersidang langsung secara real time.
Sebuah kemungkinan yang sangat tidak mustahil. Sangat mungkin terjadi. Nah, terima kasih buat Anda semua yang udah luangin waktu nyelami labirin politik dan arsitektur kekuasaan bareng kita hari ini. Kami harap diskusi ini bisa ngebongkar asumsi-asumsi lama Anda dan ngasih lensa yang sama sekali baru pas Anda ngeliat gimana kebijakan di sekitar Anda dibuat. Teruslah mempertanyakan apa yang selama ini dianggap normal, dan mari terus menggali lebih dalam.